Hai semuanya, welcome back to my channel. Buat yang baru di channel aku, welcome. Perkenalkan, aku Claudia, atau biasa kalian kenal juga dengan Fun Skincare di Instagram. Nah, di channel aku biasanya aku ngomongin tentang permasalahan kulit dan juga tentang skincare. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas semua tentang body acne atau jerawat di tubuh. Jadi untuk kalian yang punya permasalahan jerawat di tubuh, yuk kita nonton videonya sampai akhir. Nah, jadi sebenarnya sama aja penyebabnya dengan jerawat yang berada di bagian wajah kita. Pertama, yaitu akibat tumpukan sel kulit mati. Nah, lalu yang kedua juga akibat produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah karena bertumbuhnya bakteri penyebab jerawat. Nah, ketiga hal tersebut akan direspon oleh tubuh kita dengan proses yang namanya peradangan. Nah, hal itulah yang menyebabkan jerawat di kulit kita. Nah, tapi yang membedakan antara jerawat yang ada di wajah dengan di tubuh kita adalah biasanya ada faktor-faktor penyebab lainnya. Salah satunya adalah karena faktor gesekan atau biasa disebut juga dengan akne mekanika. Jadi kalau misalnya kalian sering menggunakan pakaian yang ketat dan tidak breathable, itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa tumbuh jerawat di tubuh kalian. Nah, selain itu, alasan berikutnya adalah kemungkinan iritasi yang diakibatkan oleh deterjen yang kalian gunakan untuk mencuci baju kalian. Karena tubuh kita mengalami kontak langsung dengan pakaian yang kita cuci dengan menggunakan deterjen. Nah, pewangi atau deterjen tersebut bisa mengakibatkan iritasi pada kulit kita juga. Lalu, alasan yang terakhir adalah biasanya sih karena bagian tubuh kita itu, terutama bagian punggung, itu susah untuk diraih oleh tangan kita. Maka pada proses saat kita membersihkan tubuh kita, seringkali kita menyisakan sabun atau tidak membersihkan punggung kita dengan baik dan benar. Oh ya, selain itu ada juga loh alasan terakhir yang biasanya sering banget nih terjadi, yaitu saat jerawat yang berada di punggung ataupun berada di dada kita itu diakibatkan oleh sisa-sisa dari shampoo yang kita gunakan dan tidak kita bilas dengan benar. Ya, aku yakin kalian pasti ngerti maksudnya gimana. Jadi pasti sering kalau misalnya kita habis shampooan, tuh saat kita bilas, itu sisa-sisa shampoo-nya kan pastinya melewati bagian tubuh punggung ataupun bagian dada kita saat airnya itu kita bilas. Nah, sering kalinya nih, kalian itu mencuci rambut kalian setelah kalian menyuci tubuh kalian. Jadi, saat kalian udah selesai shampooan, saat kalian bilas, kalian tuh sebenarnya menyisakan sisa-sisa shampoo atau bahkan tuh conditioner yang bisa menyumbat pori-pori kalian. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa tumbuhnya jerawat di tubuh. Oh ya, selain itu tentunya kalau misalnya kita juga orang yang sangat aktif, sering berolahraga, itu juga bisa mengakibatkan tubuh kita mengeluarkan banyak keringat, dan keringat merupakan salah satu iritans di kulit kita dan bisa mengakibatkan iritasi serta jerawat juga. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang apa aja sih yang bisa menyebabkan jerawat di tubuh kita. Sekarang kita bahas yuk gimana sih skincare yang tepat dan apa aja sih tips-tips untuk mencegah jerawat tumbuh di tubuh kita. Yang pertama yaitu sama sebenarnya seperti kita merawat kulit di wajah kita, tentunya kita harus membersihkan, dan yang kedua melembabkan kulit bagian tubuh kita. Yuk kita mulai dulu dengan bagaimana sih cara membersihkan tubuh kita dengan benar. Yang pertama, kalian bisa memilih body wash dengan kandungan salicylic acid atau benzoyl peroxide yang biasanya diformulasikan khusus untuk tubuh yang mudah berjerawat. Ya, kandungan salicylic acid dan benzoyl peroxide tentunya adalah kedua kandungan yang sudah banyak banget bukti dan risetnya ampuh untuk menangkal jerawat. Ya, selain itu karena memang ada banyak bagian dari tubuh kita yang susah diraih, aku sangat menyarankan kalian untuk membeli sponge dengan pemegang stick yang agak panjang supaya kalian bisa meraih bagian-bagian sulit sekalipun. Ya, jadi aku kan tunjukkan seperti apa sebenarnya produk yang aku maksud di sini. Gampang banget carinya, kalian tinggal tulis aja sponge mandi. Di e-commerce ada banyak banget, bahkan mungkin ada banyak juga di pasar. Oh ya, selain itu kalau bisa sabunnya kalian biarkan dulu di tubuh kalian selama 2-3 menit supaya dia bisa bekerja dengan efektif terlebih dahulu sebelum kalian bilas dengan menggunakan air. Nah, lalu tip membersihkan yang kedua adalah untuk membersihkan tubuh kita setelah kita membilas rambut kita. Nah, tadi kan seperti aku bilang, banyak sekali nih kejadian sebenarnya jerawat itu tumbuh karena sisa-sisa conditioner ataupun shampoo yang tidak terbilas dengan baik di tubuh kita. Oke, jadi kita udah bahas tentang bagaimana cara membersihkan tubuh kita dengan benar. Sekarang kita masuk ke topik skincare, bagaimana cara melembabkan kulit kita.
Nah, jadi sebelum kita bahas tentang topik bagaimana cara melembabkan kulit kita dengan benar, sebenarnya aku punya satu step tambahan lagi yang aku sangat sarankan untuk kalian, yaitu step exfoliating dengan menggunakan cleansing pads. Ya, jadi aku punya sebenarnya satu produk andalan banget nih yang aku udah pakai berkali-kali, udah bertahun-tahun sebenarnya, yaitu Stridex. Nah, jadi Stridex itu adalah cleansing pads dengan kandungan 0,5% sampai 2% salicylic acid. Nah, jadi dia tuh ada dua macam. Yang hijau, dia itu mengandung 0,5, dan yang merah, dia itu mengandung 2%. Sebenarnya karena aku tinggal di Korea, jadi aku hanya bisa mengakses produk yang hijau aja nih. Tapi kalau misalnya kalian ada di Indonesia dan kalian memiliki akses untuk kandungan yang 2% salicylic acidnya, aku sangat menyarankan kalian untuk pilih yang 2%. Nah, jadi fungsi dari cleansing pads ini adalah untuk membantu mengangkat lagi nih lapisan-lapisan sel kulit mati. Selain itu, dia juga bisa membantu menghilangkan sisa-sisa kotoran atau misalnya sabun-sabun yang tadi kalian belum bersihkan dengan benar. Oh ya, selain itu dengan kalian rajin mengeksfoliasi tubuh kalian, kalian juga bisa mempercepat proses menghilangkan bekas-bekas atau noda-noda jerawat di tubuh kalian juga. Nah, lalu setelah kalian menggunakan cleansing pads dengan kandungan 2% salicylic acid misalnya, kalian bisa lanjut lagi ke proses melembabkan dengan menggunakan moisturizer favorit kalian. Nah, apa sih moisturizer yang cocok untuk bagian tubuh kalian? Tentunya sebenarnya sama aja dengan moisturizer yang biasa kalian gunakan di wajah kalian. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau memfokuskan banget nih untuk penyembuhan jerawat aktif kalian yang ada di tubuh, aku menyarankan kalian untuk mencoba menggunakan produk Adapalene. Nah, Adapalene ini merupakan turunan dari vitamin A yang bisa kalian dapatkan dari dokter spesialis kulit kalian dan kalian aplikasikan di bagian punggung ataupun bahkan di wajah kalian. Ini bisa sangat membantu mengurangi inflamasi atau peradangan. Selain itu juga memperbaiki regenerasi sel kulit kalian dan mempercepat hilangnya noda-noda bekas jerawat. Nah, lalu saran aku berikutnya adalah untuk meminta pertolongan dari orang terdekat kalian, entah itu teman kalian, ataupun keluarga kalian, atau kakak kalian, untuk mengaplikasikan produk tersebut di tubuh kalian. Aku tahu banget, soalnya kalau misalnya memang bentuk krim itu, banyak banget bagian-bagian tubuh yang susah dijangkau, jadinya ntar pengaplikasian gak rata, dan efeknya itu jadi tidak merata di seluruh tubuh kalian. Nah, tapi tenang aja kalau misalnya kalian memang kesulitan untuk meminta pertolongan atau misalnya kalian masih kayak malu untuk meminta pertolongan dari teman terdekat kalian atau orang-orang terdekat, kalian bisa memilih produk pelembab dalam bentuk mist. Ya, memang banyak juga loh produk-produk yang diformulasikan untuk jerawat yang ada di tubuh yang memiliki kandungan misalnya tea tree oil, green tea, ataupun misalnya benzoyl peroxide dalam bentuk mist dan cairan. Jadi cara pengaplikasiannya lebih gampang karena tinggal kalian mist aja ke seluruh bagian tubuh kalian. Karena mist itu penyebarannya lebih luas, jadi bisa lebih menjangkau area-area yang sulit dijangkau oleh tangan kita. Oke, tadi kan udah nih kita bahas tentang tips-tips skincare. Lalu apa sih, ada nggak tips-tips lain yang bisa aku berikan ke kalian? Tentu aja ada. Yang pertama yaitu untuk menggunakan bahan pakaian yang terbuat dari 100% katun dan tidak terlalu ketat. Nah, lalu yang kedua, untuk tidak menggunakan deterjen yang mengandung banyak kandungan pewanginya. Nah, lalu tips yang ketiga adalah untuk selalu cepat-cepat mengganti pakaian setiap habis berolahraga ataupun berkeringat. Nah, lalu yang keempat adalah untuk tidak menggunakan air yang terlalu panas ataupun terlalu dingin saat mandi. Oh ya, selain itu juga jangan terlalu lama ya mandinya karena bisa merusak skin barrier kulit kalian. Dan yang terakhir tentunya adalah kalau misalnya memang kondisi jerawat di punggung kalian itu sudah sangat tidak nyaman ataupun terasa sangat sakit dan mengganggu kualitas hidup kalian, jangan sungkan-sungkan untuk langsung berkonsultasi dengan dokter kulit terdekat. Nanti dokter kulit kalian bisa membantu menganalisa dan juga memberikan pengobatan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Oke, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Kita sudah bahas semua tentang jerawat yang ada di tubuh, terutama jerawat yang ada di punggung ya. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain atau punya produk rekomendasi nih untuk teman-teman semua, boleh banget loh ditulis di komen di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng tentang apa sih yang bekerja untuk kalian.
Nah, kalau di aku kan tadi aku udah sharing ya, produk Stridex yang 0,5% atau 2% itu tuh works wonder on my skin. Kalau kalian punya produk-produk rekomendasi lainnya, silahkan aja langsung tulis di komen. And yeah, thank you guys so much for watching. Semoga videonya bermanfaat. And see you guys again on my next video. Bye guys!